Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, LPTK Universitas Halu Oleo. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kami kelompok 4 beranggotakan Amiluddin Nur Purnama, Woode Adenia, Dwi Regita Mardianti, dan saya sendiri, Rikvan. Video ini akan membahas 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. 2. Contoh keragaman anak di kelas. Dan ketiga, teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang tidak meniadakan keberagaman yang ada pada peserta didik, melainkan memperhatikan keberagaman tersebut dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Keragaman anak di kelas. Keragaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman anak di kelas dapat terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Beberapa keragaman anak di dalam kelas yaitu: pertama, keragaman bahasa. Setiap peserta didik tumbuh dan berkembang menggunakan bahasa yang berbeda-beda, terutama yang berasal dari daerah yang berbeda. Kedua, gaya belajar. Gaya belajar setiap peserta didik biasa ada yang bawaan dari lahir dan pengaruh lingkungan, serta kebiasaan yang dibangun dari kecil, sehingga setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Ketiga, latar belakang. Latar belakang yang dimaksud di sini yaitu relasi atau hubungan antara peserta didik dengan orang tuanya dan tempat tinggal. Setiap peserta didik tidak semua memiliki hubungan yang harmonis di lingkungan keluarganya. Keempat, kultur. Latar belakang kultur atau budaya juga mempengaruhi pembelajaran. Setiap siswa memiliki budaya yang berbeda-beda, yang juga menyebabkan keragaman bahasa. Kelima, status ekonomi. Setiap siswa memiliki strata ekonomi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan pekerjaan serta pendapatan orang tuanya. Hal tersebut mempengaruhi pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keenam, minat. Minat setiap peserta didik berbeda-beda, sehingga menyebabkan motivasi belajarnya juga berbeda-beda, yang berdampak dengan pembelajaran yang dilakukan. Ketujuh, karakter. Karakter adalah seperangkat sifat atau tabiat yang melekat pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dipengaruhi faktor lingkungan atau faktor dalam diri, sehingga setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan kedelapan, pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan yang dimiliki sebelumnya pada setiap peserta didik sudah pasti berbeda-beda, dikarenakan banyak hal. Pengetahuan sebelumnya setiap peserta didik berpengaruh dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya, teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 teori dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, teori sistem ekologi, yang kedua, teori multiple intelligence, yang ketiga, teori zone of proximal development, dan yang terakhir, teori learning modalities. Teori sistem ekologi. Teori ini merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Ron Van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua adalah teori multiple intelligence.
Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh ahli psikolog Howard Gardner. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Yang terakhir adalah learning modalities. Learning modalities atau modalitas dalam belajar kerap disalah interpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Bagaimanakah itu visual, auditory, dan kinestetik? Selanjutnya saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Modalitas belajar yang pertama adalah modalitas belajar visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Dalam hal ini peserta didik lebih mudah menerima informasi melalui indera penglihatan yang mereka punya. Yang selanjutnya yaitu auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Maksudnya adalah siswa lebih mudah menyerap informasi yang diberikan kepada mereka melalui indera pendengaran yang ada pada mereka. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Modalitas belajar kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung ataupun melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Itu dia tadi 3 modalitas belajar yang dimiliki oleh siswa secara umum. Demikianlah hasil presentasi diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.